Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Purwakarta? Masih semangat Bu? Yang di rumah juga masih semangat ya. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini. Ya nggak usah adu nasib. Setiap rumah tangga punya ujiannya sendiri. Masya Allah. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan. Kali ini apa video tayangannya nih? Videonya tentang rela jadi badut demi keluarga. Wah, Masya Allah. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Bu, inilah yang namanya perjuangan seorang ayah. Apapun dilakukan asal halal untuk keluarganya. Amin. Amin. Ini Masya Allah. Tapi gini ya Ustadz Syam ya. Yang namanya rumah tangga ya. Udah dikasih sama Allah nih. Pasangannya baik. Mertuanya baik. Iparnya baik. Semua anak-anaknya soleh-solehah. Ada lagi permasalahannya. Ya pasti ada ya namanya rumah tangga. Apa permasalahannya? Ekonominya ya nggak baik-baik aja. Terus bagaimana tuh? Kita bisa fokus ya. Fokus aja tuh untuk melihat Allah udah memberikan keluarga kita yang super baik. Rezeki yang luar biasa walaupun tidak berupa uang ya. Nggak fokus atau ngeluh sama yang namanya ujian ekonomi rumah tangga yang kurang baik. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Makasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustaz Nada, Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa di dalam Al-Qur'an, surah Al-Ahqaf ayat 15. Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala. Pribadi yang sudah dewasa mencapai 40 tahun mestinya mengucapkan atau membaca. Apa itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-Ahqaf ayat 15 dicatat dan diamalkan. Kenapa? Karena doa ini mengajarkan kepada kita, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Ya Allah, bantu aku melihat nikmat yang sudah kau berikan padaku. Kenapa? Kadangkala kita fokusnya bukan yang sudah ada, tapi fokusnya kepada yang belum ada. Apalagi zamannya sudah zaman sosmed, semua yang kita lihat di HP indah-indah semua. Padahal yang indah karena yang indah saja yang diposting. Masalahnya kagak diposting. Subhanallah, sehingga kita mengatakan enak ya jadi dia, enak ya jadi dia, enak ya jadi dia. Yang di sana yang sedang upload juga mengatakan enak ya jadi dia, enak ya jadi dia, enak jadi dia. Subhanallah, sehingga Allah mengajarkan kita doa supaya fokus kepada apa yang kita miliki untuk kita syukuri. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Kemudian bagaimana cara supaya fokus lagi kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak fokus terhadap ujian ekonomi. Di dunia ini mesti ada ujiannya. Ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan ekonominya. Beda-beda ujian seseorang. Ada diuji dengan kesehatannya. Kenapa? Tempatnya ujian di dunia, nanti di akhirat tempat menikmati kalau kita lolos ujian di dunia. Masya Allah. Ini seandainya jamaah dikasih lihat nikmatnya surga nih, pasti semuanya doa berjamaah, ya Allah pengen mati sekarang. Oh ya Allah. Saking nikmatnya di sana karena tidak ada lagi ujiannya. Oh, Masya Allah. Makasih siap. banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Ustadz Nada boleh maju ke depan Ustadz Nada. Ya, siap, Coba mau Pak tanya Fadli. jamaah-jamaah. Yeay. Sering lihat ibu-ibu pada adu mekanik ngomongin tentang anaknya ya. Ada adu mekanik ini macam-macam nih antara emak-emak. Ada yang ngebanggain anaknya. Tapi ada juga yang ngebanding-bandingin anaknya. Ada yang bahkan nauzubillah ya. Wah situ mah enak. Anaknya hebat, nurut, soleh. Lah anak gue mah kagak. Katanya gitu. Ada yang gitu juga. Nah ini gimana nih. Karena yang namanya ujian. Kalau tadi udah lulus semuanya ternyata suami baik. Harta lumayan Masya Allah. Ternyata anaknya yang jadi ujian dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Bagaimana nih cara menghadapinya? Mohon izin Ustazah, silakan. Terima kasih, Tepuk Kak tangan buat Fadli. Ustazah Nada. Izin Habib Utsman, Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, dalam hidup itu pasti diuji. Tadi Ustadz Syam sudah menyampaikan semua
Ketika hidup di muka bumi itu pasti diuji. Tapi gimana kalau suami istri udah soleh-solehah? Sudah rumah tangganya tenang, tentram, damai, ipar nggak ada masalah. Uang pun juga aman. Cuma terkadang, nah ini nih ujiannya dari anak. Ya, itu kenapa tuh? Nah mungkin jawabannya adalah satu, memang jatah ujiannya adalah dari anak. Tapi kan kita sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita sandarkan kita di hidup kita ini kepada Al-Quran. Bukankah Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jangan mengira ketika dia sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, sudah dekat dengan Allah, tapi mereka tidak diuji. Semua pasti mendapatkan ujian dengan ujian masing-masing. Nah, ujian anak ini bisa kita lihat ya, ketika misalnya memang fitnah di akhir zaman sekarang ini yang namanya handphone mereka sudah miliki masing-masing. Kemudian mereka bisa mengakses apapun. Oleh karena itu peran orang tua juga sangat penting agar membatasi agar hal-hal negatif tidak masuk ke dalam kehidupan anak-anak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, perlu juga kita ini melihat ada ucapan kita, ingat bahwa lisannya orang tua, lisan ibu, lisan ayah, maka ini menjadi lisan yang mustajab. Lisan yang dikabul ketika dia melakukan atau mengucapkan sesuatu. Hati-hati untuk orang tua yang mengucapkan sesuatu, maka itu bisa menjadi pengijabahan apa yang dia ucapkan. Jadi ketika tadi mengatakan anak kamu mah baik-baik aja, anak aku mah susah dibilangin. Nah itu tuh yang dia ucapkan itu bisa jadi kenyataan. Naudzubillah min dzalik. Anak kamu mah kayaknya pinter-pinter aja ya selalu berprestasi. Sementara anak saya mah susahnya, bodohnya. Ya Allah naudzubillah min dzalik. Jangan pernah kita mengucapkan satu kalimat yang itu tidak kita harapkan. Kenapa? Karena itu bisa menjadi kenyataan. Kalaupun memang iya ini anak mungkin masih belum semangat sholat. Belum mungkin mudah-mudahan juga belum dalam keadaan yang ya masih agak-agak nakalnya anak-anak kecil gitu ya, maka katakanlah belum baik, mungkin akan menjadi baik. Jadi jangan katakan amin. anak saya mah salah, anak saya mah bodoh. Kenapa? Itu takutnya bisa menjadi doa. Biasakan positive thinking dari orang tuanya. Positive thinking, kemudian juga sambil introspeksi bagaimana pola pendidikan kita kepada anak-anak kita. Doa jangan lupa. Masya Allah. Makasih banyak Ustazah Nada, tepuk tangan buat Ustazah Nada ya. Allah itu berada dalam prasangka hambanya. Jadi kalau kita berprasangka anak kita soleh, insya Allah anak kita jadi soleh-soleha semua. Amin. Amin. Oke sekarang waktu kita mau kasih kesempatan lagi jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau tanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Gantian dari sebelah sini Ibu. Oh iya Ibu boleh maju ke depan Ibu. Maaf. Iya silakan. Iya punten Bu sebelah sini Bu. Ya ngadep ke depan Bu, jangan kebalik ke belakang. Iya, repot nanti gak kelihatan mukanya. Silakan Ibu jangan ngalingin saya. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, nama saya Sumiati. Ibu Sumiati. Berasal dari Majelis Nurul Falah Maniis Purwakarta. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Mau nanya sama siapa Bu? Mau nanya sama siapa Bu? Nama Pak Habib Usman. Habib Usman, boleh Bib, maju Bib. Silakan Ibu. Bib, saya ingin bertanya. Boleh Ibu. Apakah benar masalah rumah tangga kita tidak serumit dan tidak sesulit yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan istrinya? Kalau Nabi Ibrahim kan seorang nabi, sedangkan para suami kita hanya seorang manusia biasa. Iya kan Habib? Coba Ibu sini aja Bu, Ibu ngadepnya ke depan sekarang. Iya, oke. Gimana tuh Bib, kenapa bisa begitu Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ingat, kita ini di muka bumi ini tidak akan dikasih beban sama Allah melebihi daripada kesanggupan kita. Nabi Ibrahim, Masya Allah, seorang nabi, seorang rasul, ujiannya berat. Umur 86 tahun baru punya anak. Dan baru punya anak udah ribut dalam konflik keluarganya. Antara Siti Sarah sama siapa? Sama Siti Hajar. Akhirnya Siti Hajar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim suruh hijrah, suruh berangkat. Dan berangkat di tempat mana? Di kota Mekah. Ditinggalin. Sampai Siti Hajar, kenapa kamu tinggalin saya? Saya punya anak ini. Sampai nangis, sampai ngomong berulang kali. Kenapa? Sampai akhirnya dia bertanya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mengangguk. Dan akhirnya apa? Akhirnya kalau ini perintah Allah,
maka Allah tidak akan menyia-nyiakan saya dan Allah tidak akan membuat saya terzalimin atau dihancurkan. Pasti Allah akan menjaga saya dan Allah akan melindungi saya. Akhirnya apa? Akhirnya pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Allah kasih namanya air jam-jam. Allah kasih keberkahan di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga Allah kasih kenikmatan dan juga alhamdulillah ketika Nabi Ibrahim kembali ke tempatnya, Allah berikan keberkahan di dalamnya. Siti Sarah akhirnya Allah kasih anugerahi seorang anak yang bernama Ishak. Nabi Ismail ada di kota Mekah, Ishak berada di Palestina. Nabi Ishak selisih 14-13 tahun sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim usia tuanya 86 memiliki Ismail. Dan usia 100 tahun memiliki Nabi Ishak. Masya Allah. Oke, buat semua jamaah yang ada di studio mohon izin boleh berdiri semuanya. Ustadz Syam, Ustazah Nada, sama-sama kita simak lagu Indonesia Raya. Yang berikutnya langsung. Seruduk semua. Ya, kita di sini. Mau dari sekarang? Oh dari sekarang aja. Ibu udah pada duduk ibu, maaf. Kita mau minta mic-nya. Iya, ibu berdiri sebelah sini ya. Gimana masih berdiri ya? Udah pada duduk semua. Itu apa? Kuker. Curhat. Oh, panjangin ya. Jeda Indonesia Raya. Biniin Prabowo. Kembali lagi di studio ini Masya Allah luar biasa ya. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Habib Usman ya bagaimana ujiannya Nabi Ibrahim. Jadi memang manusia ini pasti yang namanya manusia hidup pasti punya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelas gak usah khawatir. Apapun ujiannya kita yakin Allah akan membantu kita. Masya Allah. Alhamdulillah jamaah. Kita lanjut lagi sekarang waktunya jamaah curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya kami curhat. Ya mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Wih yang senyumnya manis bener sini akan boleh ibu maju ke depan. Masya Allah. Silakan ibu Ustadz Syam, Ustazah Nada boleh maju ke depan. Silakan Ustazah Nada. Iya perkenalkan dirinya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ati Sumiati dari Majelis Taklim Nurul Falah Manis Purwakarta. Tepuk tangan buat Ibu Ati Sumiati ya. Mau curhat apa Ibu? Mau curhat kepada Ibu Ustazah Nada. Iya. Saya punya teman, anaknya itu curhat kepada ibunya ya berarti kepada teman saya. Bahwa dia merasa suaminya itu mendolimi atau kurang jujur. Sehingga ya bonus atau misalnya uang yang didapat dari perusahaannya istrinya tidak tahu kemana uangnya. Malah kata teman saya itu pernah ada bank yang nagih katanya ke itu. Nah anak teman saya itu sudah tidak sanggup gitu Bu ya. Apakah jadi pertanyaannya gini Bu, apakah harus dilanjutkan rumah tangganya atau pisah? Mundur ya gitu. Oh gitu. Ya, Enggak, sebenarnya kan bicaranya masalah-masalah ekonomi. Biasanya kalau suami pinjam duit itu setahu saya sekarang itu istrinya juga ikut tanda tangan. Ini nggak tahu sama sekali. Malah ada yang malah ada yang nyamperin datang dari bank ke rumah. Coba Ustaz Syam dulu deh. Silakan dari laki-laki dulu dia menjawab nih.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kewajiban seorang istri harus tahu semua penghasilan daripada suami. Yang penting nafkahnya sudah tercukupi, nafkah sandang pangan papannya sudah tercukupi. Tapi kalau masalah hutang piutang beda bab. Hutang piutang itu mesti ada saksi dan saksi terdekat itu adalah istri. Maksudnya dialah orang yang harus tahu karena dia termasuk orang yang paling dekat ketika misalnya saya punya hutang dan saya meninggal dunia, yang pertama ngurusin pasti istri saya. Jadi kalau masalah hutang piutang beda bab lagi, bukan lagi beda bab nafkah. Dia bab hutang piutang yang mana harus ada saksi, harus ada pencatatannya. Nah repot akhirnya ada pihak bank yang datang, pihak penagih yang datang, istrinya tidak tahu menahu, subhanallah. Karena tidak ada catatan, tidak ada persaksian. Maka kalau bicara masalah rumah tangganya apakah mesti dilanjutkan atau tidak, sebenarnya banyak sekali alasan-alasan untuk bisa tetap bertahan ataupun untuk berpisah. Dalam Islam tidak mengharamkan perpisahan, tapi Islam sangat menekankan pertimbangan sebelum melakukan perpisahan. Kalau masih bisa diperbaiki, masih bisa dirundingkan, kalau masih bisa dihilangkan kezaliman di dalamnya, maka bertahan jauh lebih baik daripada berpisah. Selama masih bisa dapat solusi untuk makin baik, selama masih bisa dapat solusi untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, itu mesti dia pertahankan. Tapi kalau dia lanjutkan ternyata tambah zalim, tambah menyakiti, tambah banyak kebohongan, tambah banyak kecurangan, maka berpisah pun tidak diharamkan di dalam agama Islam. Masya Allah. Wallahu ta'ala. Ditambahkan Ustazah Nada, silakan. Iya, Masya Allah ya. Jadi yang pertama tabayun dulu nih seorang istri. Tanya sama suaminya ini bener nggak gitu ya. Kemudian coba buat apa. Kemudian coba di list berapa sih kebutuhan kamu. Berapa sih memang hutang kamu. Maka yang pertama boleh tuh di list dulu tuh semuanya. Nah kemudian dalam rumah tangga memang terkadang kan senangnya bareng, susahnya juga kalau bisa mau bareng. Nah ini dibicarakan, ini bagaimana nih permasalahannya nih. Kalau memang kamu ingin merubah, mungkin ketika itu suami khilaf. Mungkin ketika itu suami sedang dalam keadaan lalai, maka beri kesempatan. Pertama komunikasi, adanya keterbukaan, list berapa kewajibannya, ambil jalan keluar bersama-sama sambil jangan pernah tinggalkan Allah, minta kepada Allah untuk berikan jalan yang terbaik dan janji, wahai seorang suami janji jangan ngulangin lagi. Seorang istri berikan kesempatan kepada suami dan juga bisa mengatakan tolong ini kesempatan jangan diabaikan. Ayo kita pertahankan rumah tangga sambil kita memperbaiki kehidupan ke depannya, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Amin. Kalau nggak jauh-jauh sama Allah, Allah akan bukakan pintu kebaikan. Masya Allah. Jangan jadikanlah rumah tangga itu terkadang tuh ujian memang dari mana-mana aja Bener. Kak Fadli. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan Kadang ketika suami itu, juga ingin membahagiakan istrinya, Nah, duitnya nggak ada, betul. akhirnya nyari pinjaman cari gitu. Kita nggak tahu dulu, juga ya maksudnya. Ya, insya Allah perbaiki sama-sama. Insya Allah ke depan rumah tangga lebih baik lagi, lebih sakinah, mawaddah, rahmah. Sampai ke surga. Amin. Ini buat di sini aja dulu. Amin. Makasih banyak curhatannya. Mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat semuanya. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema yang luar biasa. Gak usah adu nasib. Setiap rumah tangga punya ujiannya sendiri. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.